Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Budi Dharma untuk pertemuan kedua. Ya, fokus pertemuan kita yang kedua kali ini adalah melihat ekonomi industri di Indonesia dengan perspektif SCP. Jauh sebelum industrialisasi menyebar, dominasi ekonomi di dunia ini adalah sektor pertanian. Tetapi ketika awal abad 18, pada saat mesin uap ditemukan, maka terjadi pergerakan dan pergeseran besar dalam ekonomi. Mesin uap merupakan motor dari industrialisasi ekonomi. Tapi kemudian di abad 20, ya, kita lihat terjadi revolusi juga di industri. Tapi di buku Stephen Martin ataupun di buku From Industrial Economic to Digital Economic, kita bisa perhatikan ya, bahwasanya ilmu pengetahuan lah yang merubah paradigma ini sekarang. Kita lihat komputer dan interconnectivity itu memberikan peranan besar terhadap industri digital. Teman-teman perhatikan kembali diagram flow product yang ada di slide. Nah, kita lihat dulu di era industrial sebelumnya, maka pada saat recovery kita masih menggunakan konsep manufaktur. Sedangkan di dalam masa digital saat ini, reliability itu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi. Dan kemudian di tahap recovery kita bisa mereuse dan merepurpose-nya lebih banyak. Nah, artinya memang di salah satu sisi dampak kemajuan teknologi ini adalah waste-nya yang cukup banyak karena upgrade dari teknologi itu. Tetapi di satu sisi lagi, using atau reliability dari produk yang kita gunakan itu meningkat drastis. Artinya yang tadi misalkan handphone itu hanya untuk telepon, saat ini handphone itu bisa menggantikan berbagai alat yang sebelumnya kita gunakan, misalkan kalender, jam, dan sebagainya. Nah, inilah yang memicu industrialisasi ke arah lebih efisien. Teman-teman sudah mempelajari pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas kulit dari structure conduct performance yang digagas oleh Mason, atau biasa kita kenal dengan pendekatan SCP atau pendekatan Harvard. Nah, sekarang kita lihat ini ya, pengembangan pendekatan tersebut yang digagas oleh Chamberlain ya, tentang sebenarnya fokusnya ada tentang kekuatan monopoli. Kita ketahui ya, pendekatan Mason menempatkan struktur pasar di satu sisi dan perilaku produsen yang berpengaruh pada keberhasilan pasar mencapai kesejahteraan di sisi lainnya. Setelah 40 tahun lebih ya, arus utama ini mulai menghadapi kegagalan karena tidak mampu mengakomodasi interaksi antar produsen. Ya, dulu itu memang produsen satu dengan produsen lain tidak saling terkait. Tetapi dengan berkembangnya industrialisasi, sekarang produsen itu saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu muncullah gagasan dari ekonom Chicago ya, yang sebelumnya sudah kita bahasakan. Nah, kemudian muncul begitu banyak teori-teori pendekatan yang berikutnya. Nah, dari teori pendekatan itu maka kita bisa simpulkan atau kita bisa patternkan sebuah kerangka industrial organization ya, yang secara konvensional akan terlihat pada gambar berikut. Diberlakukan pada tingkat perusahaan dengan kondisi pasar persaingan tidak sempurna ya. Perhatikan ya, kondisi utamanya adalah persaingan tidak sempurna.
yang terletak di antara persaingan sempurna dengan monopoli murni. Jadi kita berada di antaranya. Kajian teoritis ini membuat pendekatan ekonomi industri itu lebih realistis, ya, lebih kelihatan, oh memang seperti inilah ekonomi industri yang sedang kita alami. Pada dasarnya pasar persaingan sempurna itu dihindari oleh produsen karena keuntungan ekonomi yang mereka peroleh itu sebenarnya nol. Sementara monopoli murni direstriksi dengan undang-undang karena menghasilkan rente ekonomi yang terlalu besar bagi produsen. Meski di Indonesia kita masih menemukan dua kondisi tersebut, ya. Yang sering adalah di pasar Indonesia itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Jadi kita bisa perhatikan, ya, dalam persaingan tidak sempurna Indonesia diharapkan dapat kemungkinan munculnya kolusi atau justru persaingan antar produsen, ya. Antara dua itu bisa jadi produsen itu berkolusi, bisa jadi malah bersaing satu sama lain. Kolusi sistematis ini dapat sangat merugikan konsumen. Namun persaingan yang tidak terkendali juga itu bisa menyebabkan produsen itu menjadi rugi dan kemudian bangkrut. Interaksi baik kolusi maupun persaingan ini merupakan persoalan yang dilematis banget, ya. Maka dari itu pemerintah harus berada di tengah-tengah. Mari kita perhatikan pendekatan kerangka pikiran dari SCP, ya. Kita lihat ada hubungan antara penawaran kemudian permintaan itu menyebabkan munculnya structure, ya, jumlah penjual, jumlah pembeli, diferensiasi produk, hambatan, struktur biaya dan sebagainya. Nah, structure ini akan menyebabkan munculnya perilaku, ya, baik itu perilaku harga, periklanan, dan strategi dari produk-produk tadi. Nah, perilaku itu bisa memicu kinerja, juga bisa memicu structure, bisa juga memicu permintaan, ya, perilaku ini. Sedangkan structure tadi itu hanya memicu penawaran saja. Nah, kita lihat kinerja itu kan dipicu oleh perilaku, di mana kinerja produsen inilah yang menentukan besar kecilnya keuntungan yang didapat oleh produsen. Perhatikan di kerangka tersebut, pemerintah ada di tengah-tengah, mengintervensi di bagian structure, juga mengintervensi di bagian perilaku. Apa saja contoh yang diintervensi oleh pemerintah? Bisa jadi pajak, subsidi, kemudian ada kebijakan perdagangan, atau bisa jadi kontrol harga, ya, kontrol harga. Misalkan kalau apabila terjadi kenaikan harga sembako, ya, maka pemerintah melakukan intervensi pasar. Itu sebenarnya untuk mengkontrol harga sembako di pasaran. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkontrol bagian structure dan perilaku. Ini adalah pendekatan SCP, ya, dengan kerangka di mana pemerintah ada di dalamnya. Jika kita perhatikan, pendekatan SCP ini memang mengalami pengembangan yang cukup signifikan di dewasa ini, ya. Jadi kita perlu ketahui di pendekatan SCP ini sekarang tidak hanya dilihat dari interaksi antar produsen saja, tetapi mulai diartikan sebagai munculnya ruang untuk mengacu pada aspek geografis, atau lebih spesifiknya itu daerah di mana industri itu kemudian dibangun. Pengelompokan industri secara geografis ini mulai menstimulasi sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Ingat, ya, keunggulan kompetitif dalam industri.
Kondisi ini mendorong terbentuknya konsentrasi spasial di dalam industri. Nah, kita perhatikan gagasan dari Prof. Mudrajat, di mana beliau mengutarakan setidaknya ada 3 teori untuk mendukung gagasan tersebut ya. Yang pertama, neoklasik. Neoklasik ini mengasumsikan adanya persaingan sempurna dan fair sehingga terjadi efisiensi yang didukung oleh informasi dan rasionalitas sempurna untuk menetapkan di mana sih sebenarnya lokasi optimal untuk keuntungan optimal. Ya, ingat, ini paling efisien. Yang kemudian yang kedua adalah teori keperilakuan. Teori ini menekankan adanya perbedaan dalam tujuan, preferensi, pengetahuan, kemampuan, dan rasionalisasi dari pengambilan keputusan terkait di mana akan diletakkannya lokasi industri. Teori ini mencoba membuat sebuah teori neoklasik lebih realistis dengan mengakomodasi adanya isu preferensi lokal dan sektor struktur industri tersebut. Jadi yang pertama tadi lebih fair, yang kedua ini masuk bagian-bagian yang lebih realistis. Kemudian yang terakhir ada teori radikal. Jadi yang pertama tadi teori neoklasik, kemudian keperilakuan, dan yang terakhir adalah teori radikal, di mana bahwa persaingan tidak secara otomatis menjamin hasil yang secara sosial diinginkan, bahkan mungkin menciptakan ketidakstabilan dan persaingan tidak sehat. Kondisi ekonomi politik sangat berpengaruh terhadap penetapan lokasi industri, dan ini memang terjadi juga di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat peranan pemerintah dalam persaingan. Jika kita perhatikan ya, dan berbagai buku pun sudah menyimpulkan seperti itu, bahwasanya tidak ada negara di dunia ini yang sistem ekonominya itu menerapkan sistem kapitalis murni atau sistem sosialis murni. Yang ada itu hanya negara-negara yang cenderung kapitalis seperti Eropa, Amerika, dan sebagainya, dan ada negara yang cenderung sosialis seperti Cina dan sebagainya. Sehingga kemudian paradigma yang saat ini populer adalah reformasi ekonomi ke arah sistem pasar. Faktor-faktor yang membuat terjadinya reformasi ini kita bisa bagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kontrol dan intervensi dari pemerintah di dalam pasar. Ingat ya, pemerintah ini merupakan faktor internal terjadinya sistem pasar. Misalkan ya, proteksi industri di dalam negeri ini gagal menciptakan industri dalam negeri yang kuat dan mandiri ya, misalkan itu contohnya. Kemudian intervensi hanya menimbulkan proteksi tinggi dan menciptakan inefisiensi. Kemudian bisa jadi kontrol akan suku bunga, ini akan menghambat perkembangan dari sistem keuangan. Selain intervensi dan kontrol pemerintah, ini mendorong perilaku sektor swasta cenderung membangun koneksi dengan pihak birokrasi, sehingga ya ini akan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan inovatif. Kontrol pengaturan pemerintah menciptakan economic rent, ya, economic rent, bahasa quote and quote, yaitu merupakan keuntungan yang berlebihan untuk mereka yang memiliki hubungan dengan birokrasi. Inilah cikal bakal korupsi, atau kita sebut dengan rent seeking, yaitu mengalihkan tenaga para entrepreneur, investor, manajer, dan trader tadi dari kegiatan yang sebelumnya produktif membangun industri itu menjadi kegiatan yang kontraproduktif, saling suap menyuap, mencari anggaran, dan sebagainya.
Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih ke arah gerakan globalisasi ekonomi dunia, ya. Ini ditandai dengan diterima dan diberlakukannya GATT putaran Uruguay di tahun 94. Kemudian ada WTO, World Trade Organization, pada tahun 95. Ini merupakan faktor eksternal yang membuat ekonomi kita itu ke arah ekonomi pasar. Ingat, ada terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara ekonomi pasar dengan ekonomi liberal, dan sepertinya ini sudah kita bahas di ekonomi makro sebelumnya. Perhatikan dalam buku Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation, ini keterlibatan pemerintah dalam ekonomi pasar ini harus dibatasi, ya. Adam Smith itu berpikiran seperti itu, sehingga dalam hal-hal yang mutlak tidak diserahkan kepada mekanisme pasar seperti peranan menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerataan pembangunan dan sebagainya, ini dapat diserahkan ke dalam mekanisme pasar. Dan Indonesia sendiri itu sudah diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 94. Mari kita perhatikan kondisi pasar persaingan dunia saat ini, di mana ada Indonesia juga di dalamnya, ya. Kita ketahui sebelumnya bahwasanya implementasi dari GATT dan WTO ini memunculkan adanya sistem perdagangan internasional, dan semakin bebas dia. Bebasnya itu hambatan, baik dia hambatan tarif ataupun non tarif yang dahulunya itu dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing, itu menjadi hampir tidak ada. Nah, ini juga berimbas kepada Indonesia, di mana Indonesia itu akan menjadi semakin fully integrated dengan perekonomian dunia. Jadi perekonomian Indonesia itu nanti akan terintegrasi seluruhnya dengan perekonomian di dunia ini. Konsekuensinya begini, pasar domestik kita itu akan terbuka lebar-lebar kepada dunia, baik itu barang, jasa, hingga dari modalnya. Dan begitu juga pasar di negara lain itu juga akan terbuka selebar-lebarnya kepada Indonesia. Akibatnya akan terjadi persaingan baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Inilah yang akan atau sekarang ini disebut dengan super competition. Jadi tidak hanya produsen lagi yang yang bersaing, tetapi negara itu juga bersaing ketat. Kita lihat setiap tahun International Development Management yang bermarkas di Swiss itu selalu menerbitkan World Competitive Yearbook. Di sini kita bisa lihat bahwasanya Indonesia itu cukup memprihatinkan di Asia Tenggara, ya. Dimana di dalam Asia Tenggara kita, Indonesia itu masih jauh di bawah Singapura. Padahal Singapura industrinya mungkin tidak sebanyak industri yang ada di Indonesia, tapi di Asia Tenggara Singapura itu menduduki peringkat pertamanya. Kemudian Malaysia, Thailand, dan Filipina. Data ini di tahun 95. Nah, inilah merupakan cerminan bahwasanya saat ini Indonesia ini sedang berada di dalam area ring tanding, ya, dimana yang bertanding itu adalah produsen-produsen kita dibandingkan dengan produsen-produsen luar negeri. Sehingga memang wajar seyogyanya Indonesia itu menerapkan adanya cinta tanah air, dimana kita diharapkan berusaha untuk menjual produk dalam negeri, kemudian kita jugalah yang berusaha untuk menggunakan sebanyak-banyaknya produk dalam negeri. Ini merupakan semi intervensi yang dilakukan pemerintah
untuk mengatasi competitiveness yang semakin gila ini. Sekarang mari kita lihat fokus ke ekonomi Indonesia saat ini. Memang secara jujur kita harus ketahui bahwasanya diperlukan peranan pemerintah, terutama di sektor real ya. Kita lihat pembangunan ekonomi selama ini. Dari Orde Baru, ekonomi kita ini telah tumbuh mengikuti pola-pola umum yang terjadi di negara-negara berkembang di dunia ini, di mana semakin kecilnya peran ekonomi sektor pertanian dan meningkatnya sumbangan sektor manufaktur, terutama kalau dilihat dari PDB. Penyerapan tenaga kerja juga didominasi oleh sektor manufaktur, di mana kalau dibandingkan ya dengan sektor pertanian, sumbangan sektor pertanian di PDB juga mengalami penurunan dari 40% di tahun 73. Nah, di tahun 2000 itu tinggal 17%. Sedangkan sektor industri ini meningkat tajam. Dari tahun 73 itu naik dari 9,6% menjadi di tahun 2000 itu hampir 26%. Nah, proses industrialisasi inilah yang terjadi melalui akumulasi modal dan penyerapan teknologi industri, sehingga merubah struktur-struktur yang cukup mendasar dari sektor manufaktur, terutama seperti komposisi produk, keragamannya, kemudian bagaimana teknologi itu terkandung di dalamnya. Memang kita ketahui di masa 98 kita mengalami declining industrialisasi. Memang diakibatkan dari kejadian dogma industrialisasi yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian mari kita lihat recap daya saing Indonesia ya. Kita lihat jauh sebelum resesi ekonomi di 98, sebenarnya indikasi melemahnya daya saing Indonesia itu terjadi di 1992. Penyebab utamanya adalah masih terkonsentrasinya produk ekspor non migas yang tergolong hasil dari industri padat sumber daya alam (NRI) ya, dan berbasis tenaga kerja yang tidak terampil. Padahal ada perubahan struktur ekspor non migas di Indonesia, di mana intensitasnya itu sekarang udah menjadi 5 faktor. Yang pertama itu natural resource intensive (NRI), yang kedua unskilled labor, yang ketiga itu PCI physical capital intensive, dan yang keempat human capital intensive, dan yang kelima itu teknologi intensif. Jadi 3 faktor berikutnya ini Indonesia itu mengalami kelemahan karena memang ekspor kita itu memang betul-betul didominasi oleh natural resource intensive. Nah, ini juga yang memang menjadi problematika di ekonomi di Indonesia. Mau tidak mau, Indonesia memang harus berubah atau memindahkan paradigma ekonominya ini yang tadinya bersumber dayakan natural resources menjadi bahan lain. Mari kita perhatikan Indonesia di dalam perspektif industri IT ya, atau pada teknologi. Pertumbuhan non migas tersebut menurun dari tahun 93 sampai 95. Produk yang justru menanjak pertumbuhannya adalah produk dari sektor industri TI dan HCI. Di antara produk ekspor yang naik daun itu adalah barang-barang elektronik, kimia, dan mesin non elektronik. Ada cellphone, komputer, dan komponen-komponennya. Tapi ingat nih, lihat nih ya, kenapa tadi sebenarnya menurun tapi penjualannya naik. Tapi lihat nih, rasio impor kita itu kurang dari 1 untuk produk-produk yang kita sebutkan tadi. Ini menunjukkan betapa produk-produk tersebut tidak memiliki kadar kandungan impor yang tinggi. Industri elektronika di Indonesia itu merupakan salah satu industri yang strategis
dan peranannya terhadap perekonomian Indonesia itu menjadi vital. Hal ini terlihat dari rata-rata ekspornya ya, mulai dari 95. Selain itu, industri ini juga memiliki potensi pasar yang terus berkembang. Ya, dikarenakan yang pertama itu sarana terlaksananya itu besar, misalkan telekomunikasi, radio, TV. Kemudian yang kedua itu bisa jadi teknologi elektronika itu sangat vital untuk masa depan. Dan yang ketiga, jumlah serapan tenaga kerjanya juga besar. Tapi ya ada tapinya lagi nih. Tingginya ketergantungan terhadap barang impor juga merupakan kelemahan industri elektronik di Indonesia. Jadi di satu sisi produk elektronik kita ini tinggi, tetapi ternyata ya bahan baku kita ini impornya itu sampai 80 sampai 90%. Jadi memang orang tuh seperti seakan-akan buatnya saja di Indonesia, tapi bahan-bahannya itu impor dari luar negeri. Nah, ini yang menunjukkan bahwa keterkaitan industri kita ini dengan industri lain ini menjadi sangat lemah. Yang ada di Indonesia ya, industri elektronik di Indonesia ini dengan industri lain di Indonesia ini sangat lemah, karena kita masih fokus menggunakan barang-barang dari luar negeri untuk merakit ya, dan menjadikan industri hasil produk industri dalam negeri. Nah, ini yang dilematika. Sekarang kita melihat bagaimana Indonesia menyongsong industri padat ahli. Ya, setelah teknologi implemented, nah maka muncullah generasi baru, yaitu generasi digital. Digital ini juga merubah sendi-sendi ekonomi yang tadinya itu highly capital. Membuat industri itu kan cukup membutuhkan modal yang besar, berubah menjadi skala-skala yang lebih kecil. Entrepreneur muda, kemudian ada startup pengganti industri-industri besar. Ini menunjukkan bahwa paradigma ekonomi itu akan mulai berubah menjadi paradigma industri yang penuh dengan tenaga ahli. Nah, siapkah teman-teman sebagai generasi muda bangsa Indonesia untuk menyongsong masa ini? Bagaimana dengan kondisi teman-teman saat ini? Keahlian, expertise teman-teman saat ini dalam mengelola sesuatu industri. Ya, paradigmanya ini sedang berubah dari industri besar kemudian menjadi industri kecil-kecil yang saling berintegrasi satu sama lain. Kebutuhan antara human resources satu dengan yang lain itu sangat kuat. Tetapi di balik itu, capital yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Nah, Indonesia pada saat ini dengan kurikulum belajar yang baru ini sedang mempersiapkan human resource yang memiliki tenaga ahli dalam jumlah lebih banyak, dan entrepreneur kita juga digerakkan ke arah situ. Kita membuat startup baru, industri baru yang mulai dari kecil saja, tetapi digabung dan menjadi sebuah rantai pasok yang besar, menjadi industri yang cukup bisa menopang Indonesia ke depannya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga sekarang nih. Dogma liberalisasi. Pada dasarnya, dogma liberalisasi itu merupakan suatu pandangan di mana kinerja perekonomian yang baik itu membutuhkan perdagangan yang bebas, tanpa tekanan ya. Kemudian stabilitas makro yang baik, serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Itu merupakan dogma dari liberalisasi. Jika diperhatikan, dogma ini membawa nilai-nilai yang baik, tetapi karena dogma ini diimplementasikan oleh organisasi, maka
kita akan lihat dampaknya. Nah, kemudian dogma tadi ini kita tidak bisa sangkal lagi ya, bahwa butir-butirnya itu merupakan syarat bagi berfungsinya sebuah mekanisme pasar. Dogma dari liberalisasi tadi merupakan arahan dari Washington Consensus atau kesepakatan Washington, merupakan sebutan dari lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan AS. Markasnya itu di Washington. Nah, ini dogma liberalisasi tadi yang mungkin ada unsur baiknya, ini mulai terkontaminasi dengan berbagai kepentingan. Ya. Kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan tadi menjadi tidak lengkap, bahkan kadangkala disalah arahkan. Ya, mekanisme pasar yang tadi diharapkan berfungsi dengan baik ini membutuhkan lebih dari tingkat inflasi yang rendah. Pasar membutuhkan regulasi yang tepat, terutama untuk sektor finansial, kebijakan persaingan usaha, serta kebijakan untuk memfasilitasi alih teknologi dan mendorong transparansi. Hal-hal fundamental inilah yang diabaikan dan tidak tercakup dalam Washington Consensus. Nah, inilah yang menyebabkan dogma liberalisasi tadi ini menjadi tujuan yang bukan lagi berfungsi sebagai alat. Ya, awalnya itu untuk membuat sebuah sistem finansial yang baik, tapi kedepannya ini menjadi salah arah dan menjadi tidak baik. Dampak yang paling kita rasakan adalah terjadinya krisis ekonomi di tahun 98. Ini merupakan awal mula perusakan sistem ekonomi yang diakibatkan dari dogma liberalisasi tadi. Secara teoritis sebenarnya lembaga keuangan seperti Washington Consensus tadi itu sebenarnya adalah institusi yang mendukung demokrasi di negara-negara yang dibantunya. Sebenarnya nih ya. Tetapi pada kenyataannya IMF ini lebih suka orang luar tidak tahu dan tidak terlalu banyak tanya terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan dalam prakteknya IMF ini juga merusak demokrasi dengan cara mencoba mendesak kebijakan-kebijakannya. Ya, tidak menekan tetapi dengan mekanisme merundingkan syarat tersebut. Ya, agar si penerima bantuan mau tidak mau harus menerima syarat-syarat tersebut walaupun dengan kata terpaksa. Tapi semua tersebut merupakan kekuatan negosiasi yang dilakukan oleh IMF, dan inilah yang sebenarnya merusak sekali dari dogma yang kita pelajari tadi. Pertemuan terakhir ini kita akan membahas visi pembangunan Indonesia menuju tahun 2030. Baik, kita akan perhatikan grafik proyeksi Indonesia sampai dengan tahun 2030, di mana tujuan Indonesia di tahun 2030 adalah Indonesia itu sebagai negara maju. Nah, indikator-indikator dari sebuah negara maju itu salah satunya adalah high income country. Ya, at least kita mendapatkan 18.000 US dollar per kapita di tahun 2030, dan ini merupakan PR besar bagi bangsa kita ya untuk mencapai industri di tahun 2030 sebagai negara yang maju. Di dalam grafik kita lihat ada 3 tahapan transformasi. Yang pertama itu tahap pembenahan, baik pembenahan sistem dan pola pembangunan perekonomian. Berapa tahap persiapan dengan fokus penguatan kondisi tersebut. Tahapan itu kita proyeksikan selesai di 2015 yang lalu. Kemudian kita saat ini berada pada upper middle income country ya, dimana pada tahapan ini pertumbuhan ekonomi masih belum terlalu tinggi, yaitu berkisar 5-7% per tahun. Tahap ini merupakan tahap belajar dengan sembari memberi waktu bagi kita untuk mengadopsi teknologi dari luar negeri ya, kemudian mengimplementasikannya di
di Indonesia. Nah, mari kita cross check ya. Masa ini adalah masa sekarang ini. Memang pandemi itu sedikit tidaknya berefek terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari plan pembangunan Indonesia 2030 ini, Indonesia tidak banyak berubah. Maksudnya kita berada pada posisi yang sudah kita canangkan dari dahulu. Misalkan gini ya, adopsi teknologi luar negeri. Salah satu yang menjadi ciri khas di 2 tahun ini adalah kita banyak menggunakan kontrak-kontrak kita, yaitu dengan membeli hak cipta desainnya, kemudian kita implementasikan dalam negeri. Yang terkini nih di minggu lalu, di bulan September 2021 adalah kita membeli hak cipta desain frigate ya, kapal perang buatan Inggris untuk dibuat di Indonesia. Nah, ini merupakan alih informasi teknologi yang memang kita harapkan. Belum lagi pencanangan industri baterai untuk menyokong industri teknologi kedepannya yang sudah dicadangkan ya, baik smelter dan sebagainya, hingga pabrik pengolahan baterainya ada di Indonesia. Nah, tugas kita memang menjaga agar alur ini tetap berada pada koridornya, sehingga nanti di tahun 2030 kita memang tetap berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, di mana pencapaian ekonomi kita ini bisa menjadi setidaknya 10 besar lah di perekonomian dunia. Atau kalau kita lihat ekspektasi sebelumnya ya, kita ingin menjadi 5 besar ekonomi dunia dengan rata-rata 8,5% per tahun. Itu kenaikan kita itu signifikan. Ekspektasi inflasi kita juga rata-rata 3 tahun. Kalau di Amerika itu kan 1,12 ya. Jadi di Indonesia itu dianggap salah satu potensial untuk negara maju. Salah satu rancangan industri di Indonesia yang menjadi keunggulan yaitu adalah keunggulan dalam pengelolaan kekayaan alam. Indonesia sendiri memang merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Ya, terlebih lagi di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu ya, bahwasanya nilai ekspor kita memang didominasi oleh hasil-hasil kekayaan alam ini. Nah, unggul dalam pengelolaan kekayaan alam ini berarti kita mengelola terlebih dahulu baru diekspor. Ini merupakan paradigma yang sedikit berbeda dengan paradigma sebelumnya. Nah, keunggulan ini kemudian didasari oleh perekonomian nasional yang direncanakan itu dimotori oleh sektor jasa. Ya, berdasarkan proyeksi Yayasan Indonesia Forum, walaupun awalnya sektor jasa ini sangat bergantung kepada sektor penggerak lainnya, kemudian pada akhirnya sektor jasa ini akan memperoleh momentum untuk tumbuh lebih cepat. Dan ini momentum Indonesia. Sektor jasa diperkirakan mulai tumbuh lebih cepat pada sektor industri tahun 2020. Nah, kontribusinya dalam PDB ini akan mengungguli kontribusi sektor industri ke depannya. Memang kita perhatikan ya, sektor jasa ini memang meningkat sangat pesat saat ini. Kita lihat dengan adanya marketplace, startup di bidang penjualan online, ini meningkatkan sektor jasa pengiriman yang sangat signifikan. Dahulu memang jasa sektor pengiriman ini dipandang sebelah mata dan banyak risikonya. Tetapi dengan pertumbuhan teknologi yang sedemikian rupa saat ini, sektor jasa ini sudah mulai kelihatan mendapat momentumnya. Contohnya yang tadi ya. Kemudian kontribusi lain dari sektor pertanian maupun sektor industri ini memang merupakan kebutuhan yang tidak bisa diindahkan oleh Indonesia, karena memang untuk menjadi leader kemudian mampu mengelola kekayaan alam dengan baik, sektor industri terutama itu memang memiliki peranan yang sangat penting. Saat ini kita mengenal dengan tahapan hilirisasi.
Yang dahulu kita sibuk mengolah di hulu ya kan, mengambil minyak, mengambil batu bara dan sebagainya. Saat ini kita lebih sibuk hilirisasinya, membangun smelter untuk pengelolaan emas dan sebagainya. Kemudian kita bangun smelter untuk besi, hingga nanti industri yang bisa menopang industri-industri sebelumnya, dimana komponen-komponen industri sebelumnya itu kan kita banyak impor. Nah, diharapkan dengan akselerasi ini, industri dalam negeri itu mampu mengatasi kebutuhan impor yang selama ini kita miliki. Kemudian teman-teman bisa perhatikan gambar grafik fokus penciptaan nilai tambah di sektor jasa dan industri Indonesia 2030. Kita lihat memang jasa itu merupakan sektor selanjutnya ya dari sektor industri. Tetapi kontribusi sektor pertanian juga ini merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya. Walaupun di 2030 kita akan rencanakan atau ramalkan industri sektor pertanian ini akan menurun. Tetapi peningkatan kesejahteraan, produktivitas, keterkaitannya dengan sektor lain ini meningkat, sehingga produktivitas sektor pertanian akan meningkat juga seiring dengan kemajuan teknologi ya. Walaupun kontribusinya itu nanti diperkirakan menurun, tetapi peranan sektor pertanian selanjutnya ini sebagai pendukung sektor manufaktur ya, agar komoditi yang bersifat cash crop seperti kelapa sawit, kokoa, karet, dan industri pertanian berikutnya ini menunjang ekspor juga secara berkelanjutan. Nah, untuk sektor industri tadi sudah kita bahas, tetapi kita highlight itu di inovasi teknologinya. Nah, tujuan utamanya adalah kemakmuran rakyat. Pada dasarnya diciptakan oleh perusahaan ya. Di 2030 paradigmanya adalah perusahaanlah yang menciptakan kemakmuran rakyat, bukan oleh pemerintah. Maka perusahaan di Indonesia itu harus dipandang sebagai mitra pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Ini yang perlu digarisbawahi oleh para ekonom, termasuk ekonomi syariah, di mana di dalam ekonomi kita itu perusahaan, industri dan sebagainya itu adalah mitra oleh pemerintah, bukan sebagai atasan ataupun bawahan. Nah, inilah yang nanti tujuannya akan menciptakan Indonesia maju ke depannya. Akhirul alam, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.